Selamat siang pemirsa. Kabar siang kembali hadir menyapa Anda semua di waktu siang ini. Kami akan menghadirkan sejumlah berita terbaru di antaranya mengenai kondisi Kubah Abah Guru sekumpul setelah maraknya COVID-19 dan sebelum maraknya COVID-19. Selain itu, kami juga menghadirkan kabar mengenai metode yang digunakan di TPQ Khadijah, Handil Bakti, Banjarmasin. Bersama saya Asma dan rekan saya Najihatun Inya. inilah kabar selanjutnya. Kita ke kabar pertama pemirsa, yaitu mengenai kondisi Kubah Abah Guru sekumpul setelah maraknya COVID-19 dan sebelum maraknya COVID-19 yang berada di Jalan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar. Berikut laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Ihsan, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah jurnalistik dari dosen pengampu Ibu Fitriani, SPD, STHI, MPD, yang mana saya disuruh menjadi seorang reporter. Dan topik laporan saya pada hari ini ialah perkembangan Kubah Abah Guru sekumpul setelah COVID-19 dan sebelum COVID-19. Ya, di sini saya ingin melaporkan bahwa suasana Kubah Abah Guru sekumpul ketika meredanya COVID-19 yang melanda negeri kita tercinta ini, di sini ramai dengan para pengunjung dari antar kota maupun luar kota maupun luar daerah. Adapun sekarang Kubah Abah Guru sekumpul masih ditutup dan entah kapan dibukanya dikarenakan terjadi renovasi terhadap kubah beliau. Untuk mencari tahu lebih lanjut, saya ingin bertanya-tanya kepada pengunjung yang ada di sini mengenai tanggapan mereka terhadap Kubah Abah Guru sekumpul. Jadi langsung saja saya ingin bertanya kepada salah satu pengunjung di sini. Ya, ini dengan saudara siapa? Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Barmawi. Saya ingin sekilas untuk bertanya-tanya mengenai Kubah Abah Guru sekumpul ini. Apa tanggapan Anda tentang Kubah Abah Guru sekumpul ini setelah terjadi COVID-19? Ya, tanggapan saya dengan adanya penutupan Kubah Abah Guru sekumpul karena COVID-19 pandemi yang lalu itu sangat bagus, karena sebelum kubah ditutup kan sangat ramai oleh pengunjung peziarah. Ya, saya ingin bertanya kembali lagi kepada saudara Barmawi mengenai Kubah Abah Guru sekumpul ini, yaitu apakah benar ada sebagian orang berbicara tentang Kubah Abah Guru sekumpul ini ditutupnya bukan karena COVID-19 saja, akan tetapi ditutupnya karena ada renovasi besar-besaran oleh pihak keluarga untuk membangun Kubah Abah Guru sekumpul ini. Apakah benar? Ya, sangat benar sekali. Kata orang-orang sini bukan hanya karena sekadar COVID-19, namun akan tetapi karena adanya pembangunan besar-besaran atau renovasi yang dilakukan oleh pihak keluarga, itu yang mengakibatkan Kubah Abah Guru sekumpul masih ditutup sampai saat ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf, mohon izin. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, dari wawancara dari salah satu pengunjung tadi dapat disimpulkan bahwa Kubah Abah Guru sekumpul sudah mulai ramai didatangi oleh para jamaah dan para peziarah yang ada di dalam kota maupun luar kota, walaupun kubah masih dalam keadaan tahap renovasi yang tidak memungkinkan untuk dibuka kubah tersebut. Cukup sekian laporan dari saya Muhammad Ihsan, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Kabar kedua mengenai metode pembelajaran di Taman Pendidikan Al-Quran Khadijah yang terletak di Handil Bakti, Komplek Grand Purnama 2, Banjarmasin. Berikut wawancara dari salah satu rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Putra. Saya sekarang sedang berada di TPQ Khadijah yang bertempat di Handil Bakti di Komplek Grand Purnama 2. Dan saya sekarang bersama dengan salah satu pengajar di TPQ Khadijah, yaitu Ustazah Lucy Nazwa Ramadina Ananda. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya Ustazah? wabarakatuh.
Alhamdulillah baik. Nah, baik. Eh, yang ingin kami tanyakan di sini saja mengenai TPQ Khadijah ini mulai kapan atau bisa dijelaskan bagaimana asal mulanya bisa berdiri di sini? Iya baik, TPQ Khadijah ini berdiri karena atas permintaan atau kemauan dari para anggota Yayasan Peduli Mu'alaf yang bertempat di Sultan Adam. Jadi mereka ingin membuka Taman Pendidikan Al-Quran dan alhamdulillah memiliki tempat di dalam komplek yaitu di Grand Purnama 2 ini. Jadi ini sudah dioperasikan selama hampir 1 bulan. Pada tanggal 1 Juni kemarin sudah mulai pembelajaran itu sudah mulai diajarkan. Baik saja. Karena ini mungkin awal-awal ya tahun ini saja ya. Awal-awal berjalan. Ini sudah berapa santri yang ada belajar di sini? Alhamdulillah sekarang sudah ada 22 santri yang mulai belajar di TPQ kami. Untuk pengajarnya apakah hanya perempuan atau juga ada laki-laki Ustaz? Untuk saat ini masih perempuan, tapi insya Allah nanti akan kami kembangkan lagi agar para santri dan santriwati itu dipisah. Jadi kami akan mencari ustadznya lagi insya Allah. Baik, mengenai metode pembelajaran di sini saja, yang saya lihat dan juga rekan-rekan lihat di sini menggunakan metode Tibian. Biasanya TPA lain yang ada di Banjarmasin ini khususnya itu biasanya menggunakan metode Iqra. Mungkin bisa dijelaskan kenapa alasannya jadi menggunakan metode Tibian saja? Iya, awal mulanya jadi TPQ kami ini menggunakan metode At-Tibyan karena salah satu pengurus yayasan itu tertarik sekali dengan metode At-Tibyan ini karena beliau melihat keunggulan para santri-santri yang menggunakan metode At-Tibyan ini alhamdulillah lumayan berkembang seperti itu dan cepat untuk mengenal huruf hijaiyah. Jadi beliau menerapkan di sini untuk menggunakan metode At-Tibyan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan apa bedanya mengenai metode Iqra dengan metode Tibian? Iya, metode At-Tibyan ini bedanya dengan Iqra karena mungkin di sini diajarkan untuk mengeja atau yang tadi metode tahji. Jadi santri itu disuruh mengeja per huruf hijaiyah dulu, baru nanti diajarkan untuk membaca yang langsung bersambung. Mungkin bisa dijelaskan apa itu tadi yang disebutkan Ustaz tadi, tahajji tadi? Ya. Itu apa maksudnya Ustaz? Metode tahji itu kalau kita umpamakan ke Indonesia itu seperti mengeja, seperti kita belajar mengeja pada dulu mungkin di TK. Jadi di sini ada sedikit contoh. Di sini ada huruf hijaiyah, shin, kaf, ro. Jadi dibacanya syaka, syaka, ro. Syakaro. Nah, jadi dieja dulu per 2 huruf, kemudian ditambah lagi huruf yang di depan. Tapi ketika mengeja itu harus kembali ke huruf yang awal dulu. Jadi dikembalikan ke sya. Tadi kan syaka, syakaro, syakaro. Lalu dibaca semuanya di mubasyarah, dibaca bersama juga. Oh, jadi yang saya simpulkan dari yang saya jelaskan tadi, metode Tibian ini berarti mengajarkan kepada anak itu langsung belajar kata yang bersambung saja ya. Jadi tidak ada lagi belajar per huruf seperti metode Iqra, mungkin itu ada jilid-jilidnya, ada bab-babnya yang mungkin di sana belajar awal itu masih pengenalan huruf, kemudian pengenalan harokat, kemudian baru belajar yang bersambung. Mungkin apa namanya? Seperti itu mungkin saja ya. Ya agak koreksi sedikit di At-Tibyan ini ada 3 jilid. Yang pertama ini ada metode tahajji atau metode tamhidi untuk pemula, untuk mungkin anak-anak yang masih TK yang belum sama sekali mengenal huruf hijaiyah. Jadi mereka ini dikenalkan dengan huruf-huruf hijaiyah dan di sini juga ada nasyidnya. Jadi mereka lebih asik gitu belajarnya karena kan ini anak-anak TK. Jadi mereka lebih tertarik dan tidak bosan. Kemudian setelah metode tamhidi ini ada yang kedua, ini jilid 1. Nah, ini yang sudah mulai diajarkan huruf bersambung dan harokat-harokat seperti fathah, kasrah, tasydid, sukun dan lain-lainnya. Dan ada jilid kedua. Jilid kedua itu saya tidak membawa bukunya, maaf. Jadi di jilid kedua itu lebih diajarkan yang tajwid-tajwidnya seperti lam syamsiah dan yang lain-lain. Oh, berarti memang seperti sama juga seperti metode Iqra yang berjilid-jilid, dari tahapannya ada yang baru pengenalan huruf, kemudian ada yang sudah mulai bersambung, mungkin juga sudah ada yang untuk tahsin ya Ustaz. Ustaz, oh, alhamdulillah.
Baik, itulah pemirsa penjelasan dari Ustazah mengenai metode Tibian yang digunakan di TPQ Khadijah yang terletak di Handil Bakti, Komplek Grand Purnama 2. Dan itulah tadi sudah dijelaskan bagaimana kelebihannya, dan kita sering melihat di sana menggunakan, di Banjarmasin ini khususnya menggunakan metode Iqra. Saya kembalikan kepada rekan saya yang ada di studio. Baik, terima kasih. Itulah tadi laporan dari rekan-rekan kami dari lapangan. Saya Najihatul Ulia. Dan saya Asma. Kami berdua mohon pamit undur diri.